Nah, ironisnya Amy Blue Wall sendiri selaku pendiri dari Semicolon Project ini juga meninggal karena bunuh diri. Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi di Story by Internet, ngosan ngobrol santai misteri by Jonan 55. Nah, sebelum menonton kalian harus janji dulu tidak akan memutar video ini sebelum jam 9 malam. Dan ya, langsung aja siapin selimutnya nyaman, put your headset on and let's get started. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. Jadi cerita kali ini tentang stigma pada simbol semikolon. Mungkin antara kalian udah ada yang tahu tentang tanda semikolon ini atau pernah lihat orang lain di media sosial mengunggah atau memasang tato simbol semikolon atau titik koma. Ya sekilas titik koma memang hanya sebuah tanda baca, namun ternyata ada makna tersembunyi di balik simbol sesederhana itu. Nah, Amy Blue Wall adalah orang pertama yang mengaitkan makna simbol ini dengan kesehatan mental. Jadi pada April 2013, ia mendirikan sebuah organisasi non-profit bernama Project Semicolon. Nah, Project Semicolon ini didirikan untuk memberikan dukungan kepada orang yang berjuang mengatasi gangguan kesehatan mental, depresi, bunuh diri, kecanduan, dan juga orang yang memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, tanda semikolon atau titik koma ini adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan. Salah satunya untuk jeda pada kalimat. Simbol semikolon itu juga menggambarkan tentang kelanjutan. Nah, biasanya seorang penulis menggunakan semikolon ketika mereka memilih untuk tidak mengakhiri sebuah kalimat. Nah, jadi jika dianalogikan, kamu adalah penulis itu dan kalimat itu adalah hidupmu. Kamu yang memilih untuk melanjutkannya, ujar Amy pada Trauma and Mental Health Report. Nah, gerakan ini Amy lakukan setelah ayahnya bunuh diri pada tahun 2003 silam. Aku ingin menyebarkan cerita ayahku untuk mengingatkan kesadaran orang-orang terhadap kesehatan mental. Ya seperti yang kita tahu bahwa kesehatan mental itu penting sekali, tidak hanya dari kalangan orang biasa tapi juga dari kalangan atas, selebriti, juga banyak yang tampaknya terlihat baik-baik saja namun tiba-tiba bunuh diri. Nah, untuk meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya kesehatan mental ini, berikut gue list beberapa artis atau bintang dunia yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Oke, masuk ke daftar list-list orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang pertama ada Marilyn Monroe yang ditemukan tewas bunuh diri dikarenakan overdosis obat barbiturat. Nah, obat barbiturat ini adalah obat yang sering digunakan untuk kejang-kejang atau untuk anti kecemasan. Nah, kematian Monroe konon disebabkan karena depresi akibat tekanan hidup yang dia alami. Terus juga ada Robin Williams, salah satu artis Hollywood, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis, yaitu dengan cara gantung diri. Nah, sangat disayangkan memang kalau kalian pernah nonton film Peter Pan zaman 90-an atau juga ada Jumanji pada tahun 90-an itu, gua tahu pertama kali dengan Robin Williams itu di film itu. Nah, terus ada Chester Bennington, vokalis Linkin Park yang juga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Terus yang keempat ada Kurt Cobain pada 5 April 1994 ditemukan overdosis di dalam kamarnya. Ya walaupun masih kontroversi, ada yang bilang Kurt Cobain emang sengaja bunuh diri sampai overdosis dan ada juga yang teori lain yang mengatakan Kurt dibunuh. Nah, yang terakhir dilansir dari Wikipedia, Amy Blue Wall sendiri meninggal pada 23 Maret 2013 di usia ke-31 tahun. Nah, ironisnya Amy Blue Wall sendiri selaku pendiri dari Semicolon Project ini juga meninggal karena bunuh diri. Dan ada banyak lagi dari orang-orang seperti yang tadi disebutkan yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama, yang padahal kelihatannya biasa-biasa aja seperti tanpa ada beban, tapi memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Nah, walaupun demikian, tapi setidaknya setelah Amy membuat simbol ini menjadi lebih bermakna, banyak orang-orang yang kemudian memasang tato semikolon untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah penulis untuk kehidupan mereka sendiri. Banyak dari mereka juga yang menceritakan kisah hidup mereka dan menunjukkan kesadaran mereka terhadap kesehatan mental. Mental memang sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Seperti yang sudah kita bahas tadi, terkadang orang yang terlihatnya biasa saja tapi memendam beban yang begitu berat yang kita tidak tahu. Nah, itu gunanya kita peka terhadap sekeliling bahwa masalah kesehatan mental ini itu tidak sesepele itu. Terus balik lagi ke konten tentunya, makanya seperti yang gue juga pernah bilang, yang paling mahal dari relationship itu adalah mendengarkan. Kalau kata Zari, sebab apa gunanya pasangan jika tidak berbakat jadi penyemangat. Nih buat kalian yang punya pacar toksik, mending putusin aja udah. Sebab apa gunanya pasangan kalau gak berbakat jadi penyemangat.
Karena ketika lu lagi ada dalam masalah, dia bukannya malah ngedukung, nge-support tuh, malah nyalahin lu. Oke, next, cerita itu emang mahal adanya. Jadi ketika seorang percaya memilih untuk menceritakan masalah ke kamu, bukan ke orang lain, ya berarti kamu adalah orang yang paling dia anggap bisa menjadi pendengar yang baik. Dan di atas segalanya, kamu adalah orang yang dia percaya. Karena mendengarkan curhat seseorang itu mungkin cuma butuh waktu 1 atau 2 jam, tapi tanpa sadar kamu bisa menyelamatkan sebuah kehidupan darinya. Terakhir ya, kalau menurut gue hal yang paling menakutkan dari kematian itu adalah kenyataan apa yang ada setelahnya. Apa cuma di sebatas dunia ditinggalin, semua masalah jadi kelar, kemudian kita berada di ketiadaan. Ya maksudnya di ketiadaan ya udah nggak ada aja gitu. Atau memang ada kehidupan setelahnya, yang mana bekal apa yang mau dibawa, sejauh apa perjalanannya yang akan ditempuh, dan kemana tujuan itu. Ya kalau dibanding dengan masalah yang ada dihadapi sekarang, apa iya setelah mati tidak ada masalah lagi? Kalau gue secara pribadi, menurut sudut pandang gue sebagai orang yang gue cuma takutnya gak siap aja. So ya terakhir, jika sebuah simbol sederhana yang saja dapat mampu memberikan harapan hidup bagi seseorang, nah bayangin aja bagaimana dengan orang-orang tercinta. Saya sayangi dan cintai orang-orang di sekeliling kamu. Jangan lupa perhatikan kesehatan mentalmu dan juga orang-orang yang kamu cintai. And that will be the end Story by Internet episode kali ini. Gue pamit undur diri. Ingat jangan nonton video ini sendirian. Klik like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Jonan dan bye-bye. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.